Wah, yang ada paling seorang datang dicangai kawan gitu. itu hal yang paling sedih. Yang sampai ini kayaknya kada pernah aku ikhlaskan deh. Karena apa ya lah? Anjir, aku udah menangis. Kenapa nangis ya? Karena nangis aja. aku pernah kena kasus di fitnah maling di belakang. Wah, parah banget lo. Siapa yang memfitnah? Terus kamu jangan berdusta, Jar. Oh, langsung kayak itu kayak seolah-olah aku tuh melakukan gitu. Kamu jangan berdusta, Jar. Masalahnya nih, laporannya nih ibu rasa valid, Jar gitu. Ibu rasa bujur gitu. Nah, kenapa jadi pian memikirnya bujur kenapa jadi sampai pian ada bukti kah? Di belakang tuh ada CCTV kah, Bu? Kalau seandainya ulun kalian melakukan wani pian menanggung dosa ulun yang bersumpah di Al-Qur'an nih julun. Kalau bagian pian wani julun ulun bersumpah di Al-Qur'an julun lain ulun yang melakukan. Nah, terus ini kan tadi berarti di SMA ya, Munnya di MTS. Aduh, di MTS lah. MTS, ada MTS kayak apa yo? Kisah serunya dulu deh. Serunya sedikit sih, Mbah. Sedikit. Amunnya serunya sedikit berarti apanya yang banyak? Banyaknya memokinya. Kenapa? Kenapa? Apa yang mau dari MTS? MTS tuh kalau aduh kayak apa ya lah, Bapandir mulai mana aku nih kayak itu nah. Nih siapa mau mulai cerita nih? Mulai pertanyaan nih. Apa dulu? Pertanyakan dulu, aku bingung nih. Tentang apa ya lah? Tentang Tentang gurunya dulu Gin. Wah, supaya biasanya soalnya kawanan lo yang banyak ini gurunya aman. Maksudnya gurunya maksudnya namanya guru ya. Kayak Jepang ya lo. Umpat-umpat aja. Umpat-umpat ya. Lebih ke teman sih, lebih ke teman. Nah, kawannya kenapa jadi gurunya mau umpati aja? Nah. Banyak nih kisahnya. Jadi dulu. Supaya PW lah. Aku gini PW aja kisah aja benarnya. Jadi lagi MTS itu kada tahu lah di MTS yang lain atau SMP yang lain. Namanya MTS itu kan masih zaman-zamannya puber lah. Puber. Ini ada masalah cinta kah? Bukan, pubernya itu lebih kayak lebih ke puber diri sendiri gitu. Puber dalam artian kayak pikiran gitu, kelakuan gitu. Nah, zaman-zaman itu. Karena setelah aku pikir-pikir sekarang ya. Apa tuh? Aku pikir-pikir nggak terlalu jelek juga aku dulu gitu. Malah jelek kan temanku yang kemarin baru minta maaf gitu. Tuh. Jadi dulu itu kalau disambat aku tuh pernah kena bully. Jadi zaman MTS itu pernah kena bully. Nggak tahu memang karena aku nakal atau circle teman-temanku yang kada suka dengan aku, atau memang ya tadi karena puber ya pengen aku nih harap modelnya mungkin lah kayak itu. Karena setelah aku pikir-pikir kenapa jadi ada bully itu, kulihat kayak gini ya. Kalau dulu zaman MTS itu kalau kada bungas, kalau kada berduit atau kalau kada pintar itu pasti kena bully tuh. Pasti. Alasannya membuli tahu lah apa? Kalau alasan membuli aku kada tahu, tapi ya tadi mungkin karena anak barat-haratan ya mungkin lah. Lebih anak barat-haratan gitu. Jadi ada beberapa sih, banyak kasus aku. Cuman alhamdulillahnya aku lulus, Mbah lulus, orang minta maafan. hanyar sadar. Iya. Jadi adalah beberapa kasus. Mau tahu kasusnya nggak? Boleh. Yang paling diingat sampai sekarang berarti guys. Kayaknya kayak yang mendendam kayak itu. Nah, kada mendendam sih, lebih ke aku diingat terus nagar jadi kasus itu lebih kasus apa? Aku udah terlalu banyak kasus lagi MTS. Jadi kasus apa aja yang mana ya lah. Nunggu pikir-pikir lah biar kita tidak ditetot-tetot ya. Jangan memikirkan. Nah, lagi banyak kasus itu waktu kelas 8. Yang banyak kasusnya itu kelas 8, tapi pas sudah kelas 9 tuh sudah
nyaman dah. Maksudnya aku sudah bisa circleku gitu. Lagi waktu kelas 8 itu memang lagi parah-parahnya tuh. Apa kasusnya? Sampai aku ya kasusnya apa ya lah. Contoh aku pernah kena kasus di fitnah maling di belakang. Wah, parah banget lo. Siapa yang memfitnah? Yes. Nah, aku dulu pernah ini kena tetoti ngarannya lah guys lah, di tetoti lah. Iya, kalau pindah keceplosan ya lo. Jadi dulu aku pernah bukan. Kan di belakang sekolah itu kan ada kantin ya. Nah, di kantin itu di belakang itu orang banyak. Nah, aku dulu tiap kali jajan itu pasti berombong sama temanku kan, sama circleku kan. Nah, berombong lah aku dengan circleku itu. Jajan kan aku dulu sangunya ya 20.000 lah. Tiap kali belanja kan ngaran orang banyak loh lah. Iya, jadi kayak bepada-padah kayak itu kan, menjulung duit bepada. Aku dulu punya musuh satu yang sangat dendam banget lah, mungkin karena dari ekskul atau kayak apa kayak itu. Nah, mungkin ada yang dihiriakannya denganku kayak itu. Nah, sampainya mau ulah kisah dipadainya aku mencuntan. Kenapa jadi madahi kayak itu? Maling. Nah, itu sangat itu sangat mulaku down banget pada saat itu tuh, kayak anjir kuitanku jangan bisa melajari kayak itu kayak tenang pada saat itu tuh. Sedih aku maksudnya aku ada masalah kalau zaman-zaman itu aku kayak dibully dalam hal apapun gitu. Nah, entah disambati kini cuman kalonya dibilang aku maling, tuh aku sakit hatinya tuh langsung ke kuitan gitu. Karena kuitanku kada pernah melajari mencuntan loh, anjir sumpah. Klarifikasi. Aku lagi tidak fit guys, jadi sorry banget kalau ada terdengar suara batuk ya. Lanjut. Kenapa jadi difitnah itu? Nah, kenapa jadi difitnah itu? Aku kada tahu motif kawanku tuh kayak apalah, kawan lah. Nah, kawan nih. Kawan sudah dianggapnya nih. Bahari musuh kalau aja. Kawan Bahari maksudnya. Jadi aku tuh difitnah, aku mencuntan makanan di kantin. Itu. Kan seberapa? Paling 6.000. Disambatnya gitu. Cuman disambatnya rancak. Disambatnya rancak. Jadi kan pertama kali aku dituduh seperti itu taunya pas tuntung belanja mau makan, lalu dipanggil, dipiket pulang. Panggilan lah pada mana Natun Salipah gitu. Kaget lah dipanggil guru BK gitu. Masuk lah aku ke guru BK, ditanyai, diinterogasi. Tapi lucunya interogasinya tuh langsung seakan-akan ikam nih lo kayak itu. Nah, langsung ngejeblek kayak gitu kan, nggak ditanya-tanya dulu kayak itu. Nah, langsung, kamu bujur kah belanja kada bayar jadi punya. Mata takajut dong kayak gitu. Nah, takajut lah, kenapa, siapa yang bagi saya, kenapa jadi sampai kayak itu gitu. Nah, bingung lah aku. Kadang nih ibu dapat laporan jar gitu. Ibu dapat laporan nih jar, bahwasanya ikam kada sekali 2 kali jar. Makan di belakang tuh kada bayar jar kayak itu. Kaget ay. Jadi ku jelaskan, ulun tiap kali belanja ke belakang itu pasti membawa kawan. Ada mau belanja sorangan pasti membawa kawan. Kawan tahu belanja aku berapa, duitku berapa, sisa aku berapa. Ku takunya ini berapa ujarku. Ini laporannya hanya hari ini kah Bu, atau sudah dari awal-awal atau lawas sudah kayak hanya hari ini ibu dapat jar, makanya ibu panggil ikam ya kayak gitu. Aku jelaskan ay, Bu, ulun besangu hari ini 20.000. Itu makanan ulun lagi dimakan di kelas, belum dimakan totalnya 6.000 Bu ay. Ini di kantong ulun jurang berapa Bu jurang? 14.000 Bu ay jurang. Artinya apa Bu jurang? Ulun bayar Bu ay jurang. Ulun besangu 20.000 nih pecahannya Bu ay. Acil nang mangsul Bu ay jurang. Iya. Dapat di mana pian informasi bahwasanya ulun makan kada bayar jurang. Kawan ulun dihiga jurang. Terus kamu jangan berdusta jar. Langsung kayak itu, kayak seolah-olah aku tuh melakukan gitu. Kamu jangan berdusta jar. Masalahnya nih, laporannya nih ibu rasa valid jar gitu. Ibu rasa bujur gitu. Nah, kenapa jadi pian memikirnya bujur Bu jurang? Kenapa jadi sampai pian ada bukti kah?
di belakang tuh ada CCTV kah bu, kayak gitu. Nah aku tanyakan kan kayak gitu, atau acilnya langsung kan nih jarku dalam hati yang melihat muka aku langsung secara kada langsung mengambil makanan kada bayar kayak gitu. Nah hadang dulu lah jar aja ikan bebulik ke kelas. Apa tuh? Nah, bebulik lah aku ke kelas, kada fokus ke belajar tuh kayak apa maksudnya stres lah dalam Itu tuh masih belum tahu siapa yang memadahi itu. sangat kada tahu belum. Hari kedua dipanggil lagi lah. Tuh aku berlanjut lagi. Di hari kedua dipanggil tuh sudah info-infonya sudah banyak tuh keluar. Aku yang ada paling seorang datang dicari kawan gitu. Tuh hal yang paling sedih. Yang sampai ini kayaknya kada pernah aku ikhlaskan deh. Karena apa ya lah? Anjir aku udah menangis. Kenapa nangis ya? Karena aku kan melakukannya gitu nah. Iya, tiba-tiba aja kayak datang ke sekolahan ada guru-guru melihati aku ya. Terus lewat di muka kelas orang dilihati. Aku salah apa gerang kayak gitu. Aku maksudnya tuh aku salah apa gerang? Pernah aku mengganggu orang kayak itu nah. Terus tiba-tiba aja aku kan dipanggil BK lagi kan. Ketemulah aku dengan ibu kantinnya. Aku tanyakan, hanya masuk ketemu lawan ibunya, lawan acil kantinnya. Aku takut kan ya langsung bujur kapian melihat ulun belanja kada bayar tuh jur. Terus Jasidin, aku pun melihat tuh kada pang Jasidin, aku pun melihat tuh kada Jasidin. Cuman Jasidin, aku mendengar dari mahasiswa lain Jasidin, bahwasanya melihat ikam tuh makan kada bayar Jasidin kayak gitu. Terus dari mana pian kawa menotis ulun bahwasanya ulun yang memang melakukan itu gitu nah. Emang pian kawa menagok dari pandiran untuk kanenya berdua aja nya. Orang bersepuluh gin bae, kalau bersekongkol gin bisa jurang. Kada harus berdua jurang. Jadi kayak kenapa jadi pian sampai maksudnya sampai seitunya dengan ulun kayak gitu nah. Ulun pernah kah menyinggung pian atau kayak apa kayak gitu nah. Ulun kenal pian kan kada kayak itu nah. Kenapa jadi pian sampai kayak itu gitu. Terus kayak ini aja gini jar ulun. Kada apa-apa pian nuduh ulun jurang. Tapi hadapakan orang yang menyambati ulun tuh jurang. Ulun kada terima nih. Ulun dituduh CCTV kededa, buktinya kededa. Ulun dituduh langsung memalingi. Ulun nak tahu orangnya, narasumbernya dari mana langsungnya. Sebenarnya Ibu BK kada mau. Jadi aku jelaskan aja pian kada boleh kayak itu Bu Ai jarang. Pian kada boleh, maksudnya anak menutupi mata-matanya itu datang dari mana jarang. Karena bagian pian kan ulun bisa nuntut jarang pian menuduh ulun kayak ini jarang kayak itu. Aku tuh memberanikan diri padahal tangan gini gitir-gitir kayak itu nah. Tuh banyak tuh orang di luaran tuh melihat di jendela tuh berasa diinterogasi tuh Bang kayak anak bulik ada juga, pokoknya anak sampai sekolah ada juga kayak itu nah saking anunya tuh kayak kededa yang membela aku kayak itu nah. Terus datanglah kedua orang itu. Datang kedua orang itu sampai bepandir lah maksudnya ada cekcok lah, bepandir cekcok kayak ini. Sampai di mana finishnya tuh sampai ku bepandir kayak ini. Bu ini Al-Quran Bu jarku. Ulun kalau ulun bersumpah kalau seandainya ulun kalian melakukan wani kapian menanggung dosa ulun yang bersumpah di Al-Quran nih julun. Kalau bagian pian wani julun ulun bersumpah di Al-Quran julun lain ulun yang melakukan julun. Karena ulun kan ada pembelaan apa-apa. Kawan ulun tadi sebagai ibaratnya nih saksi ulun kada memalingi pun itu kada digubris jualan bagian pian kayak itu nah. Jadi ulun harus kayak apa lagi kayak itu nah. Jika seandainya CCTV ada nih lah yang menyatakan ulun kada bayar jurang, kada bayar ulun hari ini juga keluar dari sekolah kada masalah jurang. Dikeluarkan kada hormat kan kada masalah juga jurang. Saking sangkalnya tuh pas aku nak melakukan ditahan Ibu BK. Kada usah aja Ibu BK. Panas sudah Jasidin. Bawa bulik ke kelas Jasidin. Buliklah aku ke kelas. Sangkal ya aku nih. Aku pas aku nak pembelaan kayak kada digubris apa-apa gitu nah. Kayak itu aja. Terus masuk kelas ya adalah beberapa guru yang menyinggung-nyinggung. Kayak misal mata pelajarannya ini malah terbahas yang ini, malah terbahas yang tentang kayak maling lah apalah. Ya disambat aku risih karena kenapa kayak itu nah, kenapa harus kayak itu ya, kenapa harus kayak seolah-olah aku melakukannya kayak itu nah.
Dari situ aku sangat dihindari lawan kekawanan. Jangankan dihindari, menatap muka aku bagiannya kayaknya kan mau deh. Tapi yang circle awal circleku itu namanya orang. Nah itu Bang Jerku, kembali lagi pada saat MTS itu, biar kalau kita bujur, kalonya membela yang hal-hal kayak itu takutan kalau pindah kada dikawani juga. Tuh. Jadi ya si hibar bepadah Madinah boy, kada Madinah bayar aja ini sudah sampai situ aja, sisanya di kelas ya bagiannya mindari juga. Mindarinya tuh karena takutan kada dikawani yang lain juga gitu. Nah ya sudah kada apa-apa aja kayak itu. Nah aku kada mempermasalahkan itu gitu, itu hak orang. Kalau orang anak berkawan aku silahkan, kalau kada ya kada masalah kayak gitu. Nah so dari situ loh semuaan guru-guru atau anak murid, bahkan bukan di kelasku, semuaan, bahkan sampai ke kakak kelas pun tahu tentang isu-isu kayak itu tuh. Cuman ya menguatkan diri ya, kayak sudah kayak itu. Nah ini aku nih karena melakukan masalahnya ya sudah, karena ada aja kelihatan buktinya atau apa. Hari ketiga dipanggil lagi lah, panggil lagi, tetamu lagi lawan acilnya. Itu disambat belerai relai pang sudah. Ujung-ujungnya tuh intinya kayak ini, Ikam lo kada mau mengaku lo Jasidin. Masih Ikam kan mengaku, pokoknya Ikam kusumpahi Jasidin, dunia akhirat apa yang kemakan itu Jasidin kada halal Jasidin. Inggih jurulun ulun hakun yakan, ulun iya akan jurulun dunia akhirat amun dasar ulun temakan ampun pian jurulun ulun kada bayar jurulun membawa mudarat gasan ulun sampai ke depannya jurulun. Hidup ulun kada bakalan nyaman jurulun pada gitu. Sampai kayak gitu. Sampai aku sudah bingungnya sudah kayak papang lagi gitu. Nah sampai sudah selera itu isu tuh tiba-tiba aja hilang. Kayak hilang soalnya, cuman disambat hilangnya setumat kada juga, lawas juga kemarin kayak sebulanan dulu. Sebulanan tuh pasti dilihat orang lewat muka kelas dengan tatapan yang sangat, wah aku jijinya kayak tanam muda, wah sangat, padahal kada ada buktinya sama sekali. Anakku gubris kayak apapun, anakku berkisah sedetail apapun, kalau memang orang sudah kada ketuju dengan akunya, ya sudah kada bakalan masuk pandiranku tuh. Jadi sedari itu aku rancak kena ke perpus terus kena barangnya aku berkawanan dengan guru perpus tuh baik banget lawan aku. Guru perpus tuh baik banget lawan akunya, mengawani aku kayak itu. Nah aku bisa lan sih dia berkisah apa semuanya ke perpus, dan ujung-ujungnya ya alhamdulillahnya aku juga ya siswa terfavorit lah yang sering mengunjungi perpus gitu. Nah waktu kelas 8 itu aja sih. Pas sudah naik kelas 9, nah alhamdulillah sudah nyaman deh tuh. Maksudnya yang isu-isu tuh tiba-tiba kok kayak hilang aja gitu. Nah sebenarnya aku kalau disambat hendak minta klarifikasi gitu. Nah kan aku disupanakan itu, disupanakan benar, kelihatan banget itu supannya. Jadi itu kadeda waktu itu tuh sampai lulus kadeda permintaan maaf, dan tiba-tiba aja tuh kayak cuman isu datang hilang. Jadi kalau ada orang yang kada suka denganku ya mungkin percayalah aku mencuntan itu. Tapi ada beberapa orang yang memang berkawan denganku ya mungkin disambatnya ya mungkin tuh fitnah aja Medina gitu, paling kayak gitu. Cuman jadi ya maksudnya tergantung orang mandangnya aja lagi gitu. Tapi padahal kayak seumur anak MTS ya lo, habis itu yang harga anunya tuh kada yang menormalisasikan maling lo. Cuman kayak masa guru sampai sekaitunya kayak itu. Nah aku kadang ngerti lah anehnya. Aku kadang ngerti cara si Dinat. Aku kadang menyalahkan apa maksudnya kerjaan si Din atau kayak apa kita kada tahu. Mungkin si Din mendengar dari orang-orang yang berpandangan kayak ini. Cuman ya aku sangkalnya itu ini loh, ya ujung-ujungnya gini, intinya aku kada dapat poin negatif, aku kada dikeluarkan, aku kada dituduh bersalah, tapi
aku kadeda di apa namanya, namaku kan tercemar tuh sama tanya. Aku kadeda diklarifikasi, dibaiki lagi namaku tuh kadeda. Bahwasanya minimal adalah penjelasan gitu nah, bahwasanya kan orang sudah tahu nih aku nih disambat maling lah apalah itu. Balik kan bang lagi namaku yang semulanya bahwasanya Madina bukan salah sampai ini kadeda maai. Tapi ya sudah hai gitu nah. Ya tergantung orang aja lagi. Tapi mennya di ini pang kayak itu kan artinya ini dasar karena ketujuh lo lawan pian kayak itu nah. Awalnya tuh ada kada sih kayak apa misalnya tuh hual apa kayak itu. Kan ibaratnya itu di kelas 2 dari ini lo masih ada tuh awal dan akhirnya. Jadi apa kayak itu nah, kenapa jadinya sampai hendak fitnah itu tuh? Fitnah itu karena aku kadang ngerti lah sebenarnya. Aku kadang ngerti karena aku tipe orang yang kata sebenarnya aku kadang mengurusi orang gitu nah. Aku tahu sendiri aja. Aku tahu aku aja. Aku banyak ekskul, aku haur, aku banyak kesibukan. Cuma kada tahu ya mungkin memang ya orang kada suka aja gitu nah. Mungkin orang mikirnya dulu aku piannya, mungkin lah kayak itulah, mungkin piannya atau kada aku terus misal atau poin positifku kebanyakan kalau lah kan. Tapi tipe yang kayak bagaimana pian misalnya di kelas entah itu misalnya pendiam kah atau mungkin ulun anak betakun bu, atau misalnya tiba-tiba bu PR semalam ulun sudah kayak itu nah, itu kan biasanya di aku kawan waktu kelas 7 bos aku kada serajin itu dong. Aku kada serajin itu. Tapi kalau aku rajin ada sih, ada beberapa lah, cuman kada aku aja, banyak aja yang lain. Cuman maksudnya kalau disambat aku tuh pendiam kada juga. Tapi pas pendiam itu berasanya pas udah kelas 8 yang pas ada masalah itu aku jadi orang kayak tertutup tiba-tiba. Tapi kalau yang sebelum itu dan sesudah itu kelas 9 kada aku aktif aja. Aktif aja. Tapi pas udah kelas 8 tuh hal yang terburuk sih rasaku. Sekolah paling buruk dah rasaku pada saat itu. Karena aku merasa aku sorangan, aku kada bisa kawan. Aku belajar sorangan. Ya sia-sia sendiri lah. Tapi kayak apa caranya sepian kayak sampai melulusakan lo itu tuh ibaratnya lulus di situ ya lo dalam 1 tahun setengahan ya lo habis itu setelah kasus itu tuh kayak apa tuh jadinya menahaninya sebenarnya karena faktor kuitan tang. Mama support terus kayak gitu. Karena memang keluargaku tipe orang kada pendendam. Jadi kalaunya segana apapun masalahnya ya sudah terima aja mamaku. Karena ada aja balasannya. Ya paling kayak itu aja lagi, banyak dipercayakan hal kayak itu gitu. Jadi ya jar mamaku yang penting ikhlas. Kalaunya ikhlas jar mamaku kedepannya pasti nyamannya mamaku. Kan pasti sukses jadi anak kayak mama. Jadi hal itu sama yang dikatakan di kuitan gitu nah. Jadi ya turun sekolah lewat muka kelas dilihat orang sudah ya sudah berasa aku artis kenapa gerang? Sudah pede kayak gitu nah. Kenalah hadang dulu aku lulus dari sini jarku. Iya ya lo sekalinya wah ini membuktiakan ya, alhamdulillah gitu nah. Kayak apa mennya wah ini apa nih buhan yang itu tuh melihatnya adalah wah satu orang kemarin minta maaf mengakui bahwasanya ya aku kan tahunya anak kawin atau anak naik umroh atau kayak apa gitu. Pokoknya tiba-tiba aja kada ada hujan memfollow IG ku, DM minta WA, chat, telepon lah, minta telepon, minta maaf, minta rela bahwasanya aku dulu pernah lah gini sebenarnya ya memaafkan lah. Sebenarnya kada hendak memaafkan, tapi jarku kalau kada dari kayak itu ku kada bakalan kayak ini juga kayak itu nah. Jadi ya sudah jarku sudah lulus juga, kada ada yang dibelakan lagi juga. Ngaranku sudah kayak itu juga, sudah jarku. Ngaranku sudah maksudnya pada zaman itu sudah tercemar juga. Handakku baikkan namaku sekarang ya percuma juga, orang-orangnya kada ada lagi. Jadi ya sudah kita belajar dari masa lalu aja sudah kayak sudah yang sekarang nih. Itulah kenapa alasannya aku mengubah namaku yang dulunya Musda jadi Medina. Itu aku memang membuang kayak kok
kalau orang kenal aku Medina ini pengorangnya gitu. Oh, oke. Karena menurut aku bukan jelek nama akunya, bukan. Nama itu tuh aku Ada kenangan buruknya. ada kenangan kayak itu. buruknya gitu. Jadi aku kan mau. Jadi sedari aku dari SMA ya sudah, nama aku sudah ya ganti nama Medina aja, sudah dipanggilnya kayak nama Medina aja. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah kada pernah kena kasus lagi, guys. Maksudnya kada ada lagi yang alhamdulillah kada ada yang fitnah lagi. Ya jadi aku circleku sekarang positif aja, kada ada lagi. Fokus begawe aja sudah, mencari duit. Lucu. Itu aja. Tuh ya berarti di tadi kan punya di SMA ya lo seru-serunya pas di MTS Sedih sekali. sedih sekali. Sedih banget. Oke. Berarti itu yang paling diingat di MTS lah. Paling diinget. Ingat bener ya lo sampai sekarang. Ingat banget sampai sekarang. Apa masih hendak belajar ikhlas kah? Belajar Atau mungkin kayak aku ada bakalan mengikhlaskan deh kayak itu. Kalau diikhlaskan sudah ikhlaskan aja. Cuman kalau disuruh buliki waktu, tolong aja bulikakan ngaran baikku kayak itu. Iya Kang Buju. Tolong aja, cuman ya sudah, kalau yang sudah lewat ya sudah aja. Makanya kan Medina lawan Musda tuh beda gitu. Tuh. Oke. Mungkin kita tadi MTS sudah, SMP sudah ya lo. TK sama SD sudah hai juga lo. Sudah aja itu. Nah, wah ini selain menyanyi kuliah di jurusan. Kuliah di jurusan administrasi publik. Kenapa milih administrasi publik? Aku suka apa ya lah? Kada tahu sebenarnya milih itu karena kada ada matematikanya aja. Kenapa kada ilmu komunikasi? Sebenarnya ada ilmu komunikasi, cuman kada nggak aja gitu. Kayak apa ya? Aku mikirnya dulu administrasi publik itu kerjaan di kantor lah, kayak seperti itu. Ternyata kada juga sih sekalinya. Cuman ya sudah itu ya sudah lewati aja. Jadi udah aja jalani ya lo. Ini berarti semester berapa? 7. Semester 7. Itu tadi berarti kuliah administrasi publik ya udah jalan ya gitu. Sambil kayaknya berarti lebih ke apa yo? 50-50 kah atau mungkin lebih banyak ke karir fokusnya atau ke kuliah kayak apa tuh? Dulu awal-awal itu kuliah dulu sih. Rajin, pilih reguler, rajin kuliah tiap pagi, bulik sore. Sekarang lebih ke karir sih. Jadi balance aja Bang sebenarnya. Cuman karena kerjanya tiap malam lah. Jadi ya aku pilih ekstensi, pindah ke ekstensi. Jadi kuliahnya cuman sebulan tuh 2 kali. Oke. Nah, abis itu hobi. Apakah ada punya hobi selain menyanyi ya? Yang kayak ini aku banar, nah aku 7 banar ini pokoknya kayaknya sebulan tuh harus ada ini gitu. Hobi lah. Kada deh. Hobiku tuh cuman masak sih. Hobiku masak. Oh, biasanya masak apa? Sukanya? Oseng-oseng. Aduh. Aku lebih ke 7 masak-masak, oseng makan-makan berat aku suka. Kayak gangan-ganganan, bakar-bakaran, suka. Oh, jadi berarti suka kumpul-kumpul gitu. Suka. Kak Medina ini sebenarnya anaknya introvert atau ekstrovert sih? Ekstrovert sekali. Iya. Biasanya berarti ekstrovert suka ini bergaul gitu. Biasanya bergaul dengan siapa aja? Entah para penyanyi juga atau teman-teman atau ayangnya misalnya harus ada nih tiap hari 24 jam gitu. Nah, 24/7 atau kayak apa? Aku ke 7 bekawan lah. Maksudnya ya paling adalah circle-circle kayak suka camping. Berarti ke 7 menggunung-gunung. Gunung suka, naik pantai suka. Kemana aja? Aku pernah naik Kahong sekali, Halo-Halo sekali. Tapi yang paling sering tuh ya gunung-gunung di Meratus ini aja, kayak Tahura misal, kayak apa Patrabulu, Manjai. Tuh paling. Munnya disuruh milih gunung atau pantai? Aku pantai kayaknya deh. Nah, tapi berarti ini kah kayak ke pantai Bang apa aja? Kalau gunung itu karena zaman-zaman itulah, ini sebelum aku nyanyi lah, maksudnya sebelum nyanyi aku di THM. Aku ke gunung itu karena aku ikut
apa ya namanya, komunitas. Oh. Komunitas. Dan pacarku dulu juga ikut komunitas, cuman komunitasnya beda. Apakah ada cerita-cerita di balik kenalnya berarti pacaran karena gunung-gunung gitu? Ya Ya, sebenarnya ada cerita? karena faktor putus sih. Baru putus kemarin tuh. Itu sama mantan dulu. Mantan pacar pertama juga sih. Oke. Yang sekarang kan kedua nih. Oke. Jadi dulu baru putus, diajak sama kawan naik gunung ke Pamaton dulu. Oke. Ke Pamaton. Pamaton ya guys. Dia punya pacar pada saat itu. Pacarku ini punya Habis pacar. itu? Cuman dia orangnya nggak bisa pacaran. Nah kayak apa tuh? Jadi dia cuman punya pacar cuma lewat HP, chat-chatan aja. Virtual. Habis Karena itu? orangnya introvert. Oh, oke. Jadi pas ya extrovert. Orangnya introvert sekali. Jadi kayak itu kan pacarannya itu ya karena apa ya, karena kasihan sama ceweknya itu kan. Kenapa? Disakiti sama kawannya. Oh, Lalu tiba-tiba aja kayak jarnya mau kayak kamu pacaran lawan aku aja gitu. Nah kasihan nih kamu lawan itu aja gitu. Cuman langsung lewat chat aja sih, lewat chat aja. Kada pernah, ya mungkin pernah tetamu sekali aja, cuman habis itu kada tetamu lagi. Dan inya tuh mau putus sebenarnya, cuman bingung kada bisa pacaran kan. Orang kada bisa pacaran, jadi bingung mau mutusinnya kayak apa. Malah kemarin ada nyaman, Mai. kada nyaman. Ada kacau yang kayak itu lagi ya lo. Bingung anak mutusnya tuh kayak apa. Tiba-tiba aja anak mutusinya itu dengan memberi coklat Silver Queen, mantarnya ke rumah biniannya itu. Anak mutusi ya ampihan. Nampihan. Nah itu waktu di Pamoton itu kok kenal inya, aku galau loh. Pas galau ya lo di gunung. minta hiburan, bakawanan bepandiran gitu. Nah ya apa sih namanya, orangnya memang introvert jadi kan, tapi banyak pandir. Aku mau mandiri terus gitu. Nah ya kenapa jadi aku suka ya karena ganteng sih sebenarnya. Ganteng ya awalnya. Ganteng Awalnya berarti wah ini sangat ganteng. wes. Terus Ganteng, orangnya bersih, orangnya. Jadi aku suka dengan orang-orang gitu, dan laki-laki yang apa ya, yang jual mahal, bukan jual mahal, maksudnya kayak cuek. Aku suka laki-laki kayak itu. Karena memang aku nih tipe ekstrovert, jadi kayak jaga aku tuh ketujuh lawan orang. Kolonya aku yang ketujuh berdahulu, tapi kalau orang yang ketujuh dengan aku berdahulu, kok kayaknya belum tentu ketujuan inya gitu. Jadi aku lebih suka aku yang ketujuan kamu. Jadi suka kada suka kamu harus jadi pacarku kayak nah kasarnya tuh kayak itu. Jadi mau kada mau harus dapat tuh bang. jadi waktu awal PDKT-an siapa yang atau yang menembak Pian? Di mana juga? Apakah di Pamaton itu langsung blok? Kada. Oh, kada. Oke. Aku PDKT 2 bulan noninya. Saking orangnya kadang ngerti pacaran, jadinya merasa aku tuh sudah pacarinya. Padahal dia kada pernah menembak aku gitu. Nya bepada lawan orang, ikam pacarku. Padahal tapi lah ikam menembak. Kada pernah menembak. Jadi ku bingung kayak itu. Nah maksudnya aku ditembak kayak berasa digantung, padahal dia sudah menganggap aku sebagai pacar. Jadi aku bingung kayak itu. Nah tiap kali aku berjalan lawan lalakian kekawanan nyesarik atau apa, padahal menembakin kada gitu. Jadi aku bingung loh. Pas kami naik gunung tuh, bukan di Pamaton sih, kalau Pamaton tuh pertama kali ketemu di Bukit Arta. Di Bukit Arta itu aku camping lagi, tapi itu PDKT sudah kan, PDKT bakawanan sudah. Mok nih sudah, ku tembak kayak sudah. Pusang ku kayak tenang. Jadi ku tembak inya di muka tenda loh. Di muka tenda, bayangkan guys, di muka tenda di atas gunung. Pandir aja kok kayak itu, kayak kan rekamnya apa gerang kayak tenang. Ibanya nih kita nih apa gerang kayak tenang aja. Ya kita nih pacaran loh aja. Sejak kapan pacarannya jarku ya gitu. Jarku kayak ini jenah jarku. Aku pusing sudah menunggu ikam nih jarku kayak ini jarku. Aku nih kayak nipang orangnya jarku nih. Maksudnya aku nih banyak kawan lakian gitu. Nah circleku tuh lakianku, memang ketujuh bakal lakian lah, kekawanan. Tapi kalau aku sudah bisa pacaran ya aku bisa jai banyak nih jaga hati semuaan itu semuaan. Kalau ikam mau, kalau ikam kada mau ya kada apa-apa jarku. Ikam mau kah jarku jadi pacarku kayak itu nah. Terus ya lucu banget. Bingung kayaknya kayak supan kayak ya supan apa ya lah, kayak malu-malu kucing lah karena oleh
bibirnya menembak, bibirnya Iya. gini gatar-gatar, bos. Gitu bener. Berarti berarti ini berapa tahun Eh, dari ditembak tuh berarti? dari tembak ya. Berarti tanggal jadiannya yang pian tembak atau yang dari dekat di Enggak, pamaton? dari ditembak aja. Oh, oke. Tuh. 4 tahun deh. Wow. 4 tahun. Soalnya September 2020 sampai sekarang. Oke. Tuh, guys. Lucu banget guys ininya. Jadi tapi berarti tidak salah ya cewek yang duluan nembak. Betul. Orangnya juga nggak itu sih apa namanya? Tergantung orangnya berarti ya. Orangnya juga kadang suka terlalu banyak, kayak kan kebanyakan adalah cowok yang kayak apa Jerun tuh mau kondo kah kayak gitu. Nice. Ketika itulah sejenis seperti itu. Kayak Diga nih kayak Siapa Diga? Jadi pacarku tuh orangnya sangat cuek sekali dengan orang sekitar, cewek. Jadi kadang-kadang ada yang minta sep, ada di sepnya. Bukan karena inya menjaga perasaanku, kadang juga biasa aja. Cuman memang orangnya nggak terlalu kayak itu gitu. Kalau kayak takutan kalawan pacar kada bukan menjaga perasaanku kada juga. Cuma memang dasar potongan orangnya kada anak repot. Orangnya memang kada anak repot dan apa ya, kayak satu aja jarinya mau benar sudah aku kayak itu sudah kayak itu ibarat ini ya sejenis seperti itulah. Kita mungkin balik lagi ya ke yang tadi mungkin ini terakhir deh, harapannya untuk karir, pendidikan dan hubungan mungkin 3 itu apa untuk Kak Medina sendiri? Harapan untuk karir, pendidikan dan hubungan. Ya harapannya kalau dari pendidikan mudah-mudahan secepatnya lulus ya guys. Amin. Bayar larang. Tahu kan? Apalagi ekstensi ya lumayan. Ya mudah-mudahan cepat lulus, nilainya bagus. Amin. Gitu. Terus kalau untuk masalah karir mudah-mudahan karirnya makin bersinar. Terus ya banyak job lah gitu, masuk Masuk guys. banyak job. Dan besok kayaknya deh aku mau lomba bintang radio. Itu juga nyanyi tuh tingkat nasional. Tapi kita seleksi dulu sih dari Banjarmasin. Nah mudah-mudahan ada rezekinya di sana gitu. Kalau nggak rezeki juga nanti tahun depan masih bisa gitu. Tuh terus untuk masalah hubungan ya cepat-cepat mas ya. Nah, tuh mas. Cepat-cepat ya mas ya. Soalnya juga 4 tahun ya lumayan gitu. Ya kalau mau kawin ya kawin aja, udah nikah aja gitu. Nah maksudnya jangan dilambat-lambati lah seperti itu. Oke deh, nah itu dia teman-teman, seru banget sampai dari yang sedih ya kan sampai yang seru gitu, yang menjadikan Kak Medina sampai yang jadi seperti ini gitu, jadi wanita yang kuat gitu. Ya, betul. Ini kita mungkin ada sedikit di mana? Sini. Mana guys? Jauh banget. Ini kita ada sedikit hadiah buat Kak Medina. Wah, betul. Wih, aku baru lihat juga lagi. Dapat di mana fotonya nih guys? Cantik Kita ada sedikit hadiah ya kan. Nah itu teman-teman ya, podcast Jam Kos kali ini seru banget. Kak Medina terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sebenarnya super sibuk ini gitu ya. Semoga lancar karirnya, pendidikannya dan hubungannya juga. Amin. Oke deh teman-teman yang mau juga mungkin mau mampir ke sini atau mungkin ada saran narasumbernya siapa, langsung aja di komen dan juga yang belum subscribe dulu, like and share. Bye bye.